Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Devin Ardi Saputra dari SMA 1 Tujuh Koto Sungai Saleh. Saya Dewi Astuti dari SMPN 2 Patamuan. Saya Devi Andri dari SMPN 3 Patamuan. Saya Deria Octavia dari SMPN 15 Kota Timur. Saya Imsalan dari SDN 06 Panasaga. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Hari ini kita masuk ke dalam kegiatan pra-observasi, di mana kali ini saya sedang bersama Bu Delia sebagai coach. Nah, dalam kegiatan pra ini kita akan membahas tentang mendiskusikan rubrik penilaian keterkaitan kita terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang harus Bu Delia lakukan itu adalah Bu Delia memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di mana Bu Delia juga harus memiliki potensi inti pada coaching. Nah, dalam proses praktek coaching nanti, Bu Delia harus memiliki potensi inti. Di antaranya itu ada presence, itu ada kehadiran penuh. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik dasar. Nah, dalam proses potensi inti ini, Bu Delia harus juga dalam proses harus menerapkan alur tirta, di mana itu tirta itu yang pertama tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan sekarang terakhir itu tanggung jawab. Nah, sebelum kita akhiri proses observasi ini, karena itu saya menanyakan dulu yang pertama. Nah, kompetensi coaching yang ini dikembangkan itu ya? Yang kedua saya itu bagian kompetensi spesifik apa yang ingin diobservasi? Pertanyaan terakhir ketiga itu indikator apa sih yang indikator pencapaian apa sih yang ingin dikembangkan lagi ke depannya? Harapan saya itu dalam proses coaching ini, coaching mendapatkan atau menemukan solusi dan masalah dan solusi yang dihadapi. Ya, oke, Bu Delia, mungkin ini dulu proses observasi kita. Nah, untuk kedepannya silakan Bu Delia diskusikan dengan coaching untuk praktek coaching. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Silakan lakukan proses coaching. Kira apa yang bisa saya lakukan ini? Ini loh Bu, saat pembelajaran saya merasa tidak terlalu maksimal dalam pembelajaran karena masih ada siswa yang jelas gitu ya. Oh ya, kira-kira setelah diskusi apa yang kita lakukan? Saya kayaknya setelah ini saya nyaman, tidak ribut, tidak teman-teman, dan happy gitu. Oh jadi itu permasalahannya. Nah, bagaimana cara Bu Ai mengatasi masalah yang rencana saya sih ke depannya saya pengen menciptakan kelas ini supaya tidak diulangi, supaya tidak ada mengganggu lain. Saya ingin membagi kelas itu berdasarkan kelompok. Kemudian menciptakan kelasnya itu yang heterogen Bu, yang awalnya dia yang low sama low kita harus campur. Yang low itu dibantu nanti dengan yang high sehingga yang high ini tidak temannya. Jadi apa sih kira-kira
Setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Ibu Ai lakukan? Insya Allah saya akan berkomitmen begini Bu, saya akan mencoba beberapa strategi yang mungkin bisa menciptakan kelas yang lebih kondisi lagi, seperti dengan metode yang berbeda lagi Bu, sehingga kelas itu lebih kondisi. Wah, itu mantap sekali Pak Bu, kalau solusinya seperti itu. Bagaimana lagi? Terima kasih banyak ya. Coaching ini saya lagi dapat pencerahan gitu Bu, sehingga tidak lagi stres gitu, tidak lagi bingung menghadapi kondisi kelas seperti itu Bu. Saya merasa senang sekali setelah bercerita dengan Bu Delia ini, saya dapat pencerahan yang membuat saya merasa lebih lega gitu. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Ani yang berbagi ya Pak. Iya, itu Pak ya. Terima kasih sekali ini Bu, meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya ini, sehingga saya lebih happy lagi sekarang menghadapi kelas Senin besok. Baik, sama ya Pak ini. Oke, baiklah, hari ini kita sudah masuk ke dalam proses pasca dari observasi, di mana kegiatan tadi sudah dilakukan proses coaching oleh Bu Delia dan Bu Dewi. Nah, kita review kegiatan pasca dari observasi kita kali ini. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Delia sebagai tadi ya. Nah, hal apa sih yang Ibu sudah Ibu lakukan dan indikator pencapaian apa yang saat ini bisa Yang saya sudah lakukan dalam kompetisi yang pertama adalah kemudian mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan. Ya, benar sekali ya Bu ya. Tadi ketika saya mengamati proses praktik dari coaching Ibu Dewi dengan Bu Delia tadi, itu dari pengamatan saya sudah saya lihat bahwa Ibu sudah mengimplementasikan kompetensi inti ini dalam kegiatan praktik dari coaching tadi, itu kehadiran penuh lalu mendengar dengan aktif ya, sehingga proses dari coaching tadi Bu Dewi tadi sudah meluapkan semua permasalahannya sehingga menemukan solusi. Nah, pertanyaan saya terakhir itu kompetensi yang ingin dikembangkan untuk kegiatan coaching apa sih? Saya ingin mengembangkan yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Ya, semoga kedepannya bisa dikembangkan lebih baik lagi ya Bu Devi ya, dan sehingga kegiatan proses coaching ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari ataupun dalam pembelajaran. Jadi ya, oke, cukup dulu, sekian dulu. Jadi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Devi. Ya, selamat siang Ibu Dewi. Gimana kabarnya hari ini Pak Devi? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai proses coaching, kita masuk ke dulu. Kemudian kita akan membicarakan rubrik penilaian di mana ada tiga prinsip yang harus diterapkan oleh seorang coach. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan kompetensi. Kemudian sebagai seorang coach harus juga memiliki kompetensi inti di dalam coaching. Yang pertama itu adalah present, kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa yang diharapkan oleh kita yang tentunya. Kemudian saya ingin menanyakan mengenai kompetensi coaching apa yang ingin kita kembangkan. Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu mendengar dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga kegiatan proses praktek berjalan dengan Kemudian yang spesifiknya kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? nanti saya akan mencoba untuk mengembangkan potensi mendengar dengan aktif, karena kegiatan mendengar ini kita akan bisa menghargai hasil atau solusi dari si coach tadi, sehingga si coach itu bisa menemukan solusi masalahnya dan solusinya ke depan. Jadi indikator yang ingin dicapai adalah membimbing seorang coach menemukan masalahnya dan menemukan sendiri solusinya ya Pak Devin ya.
Iya. Oke. Untuk kedepannya kita lakukan observasi yang ini ya. Hari ini apakah bisa fokus ke sana? Ya, selamat siang juga Bu Dewi. Boleh Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya ingin curhat. Saya punya masalah di dalam kelas. Apakah bagaimana kira-kira Bapak bisa bantu Pak? Insya Allah saya bisa bantu. Oh iya. Setelah kegiatan diskusi ini apa sih yang diharapkan dari hasil kegiatan diskusi kita? Saya menginginkan siswa saya lebih aktif lagi Pak dalam pembelajaran khusus mata pelajaran saya Pak, yaitu mata pelajaran sejarah dan mengumpulkan tugasnya Pak. Oh gitu ya. Nah ini soal permasalahannya Bu Dewi ya. Nah bagaimana cara Bu Dewi mengatasi masalah itu? Mungkin saya melakukan dalam kegiatan belajar itu lebih menarik mungkin baik pembelajaran, kemudian mungkin di awal pembelajaran dengan sejarah ya Pak, siswa itu lebih agak menonton dan diidentik dengan ceramah dan mencatat saja. Nah selama ini mungkin saya menggunakan metode yang seperti itu sehingga saya tidak siswa pada situ tidak aktif, yang aktif itu paling ini itu saja. Gitu ya Bu ya. Nah upaya apa sih yang harus Ibu lakukan agar permasalahan tadi terselesaikan? Nah, mungkin kedepannya saya akan membuat metode pembelajaran yang lebih menarik Pak. Kemudian membuat siswa yang lebih bersemangat. Mungkin saya akan butuh sedikit dulu yang mengajar anak biar lebih semangat. Bagus ya Bu ya. Berarti Ibu melakukan sebuah ice breaking agar pola pikir siswa itu lebih berprestasi. Bagus. Nah jadi ini ya Bu ya, apa sih kedepannya yang Ibu lakukan? Saya ingin siswa saya itu paling yang bersemangat dengan belajar dari saya. Kemudian kalau belajar sama saya itu saya ditunggu. Nah jadi pada saat itu siswa tidak semangat tidak aktif lagi di program yang itu saja mungkin yang juara saja gitu. Nah, saya pengen semua rata-rata di dalam kelas itu kan ada 36 siswa yang aktif cuma 15 orang. Nah saya ingin dalam 36 siswa itu kedepannya saya inginkan aktif semua. Mungkin nanti saya akan menambahkan metode pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin saya akan menambahkan membantu mereka sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan sesuai Pak. Terus ya Bu ya, berarti Ibu sudah menemukan solusinya ya dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga nanti mencoba mencari kebutuhan siswa itu seperti apa ya Bu ya. Nah itu tak dari kegiatan diskusi ini tentu Ibu harus punya komitmen ya Bu ya. Jadi komitmen apa sih Ibu lakukan untuk ke depan? Saya akan selalu nanti membuat pembelajaran yang lebih menarik, kemudian menjadi siswa lebih aktif lagi, kemudian dengan sesuai dengan perubahan zaman sekarang mungkin dengan metode ceramah yang saya terapkan hari ini mungkin mereka membosankan. Nah untuk kedepannya mungkin saya akan menggunakan IT yang pembelajaran di dalam video yang lebih menarik. Ya bagus sekali ya Bu ya, berarti Ibu sudah menemukan bagaimana cara mengatasi pemahaman Ibu dan solusi juga yang didapatkan ya dengan cara mengganti metode ceramah itu dengan video atau mungkin dengan menggunakan pembelajaran berbasis IT ya Bu ya. Nah semoga komitmen yang Ibu rancang ini dapat Ibu aplikasikan dalam pembelajaran Ibu ya. Terima kasih sekali ya Pak Titin karena sudah memberikan solusi dari permasalahan dan akhirnya saya mendapatkan solusi yang saya inginkan. Iya. Pak Titin. Iya Bu, terima kasih juga Ibu sama-sama Ibu ya. Selamat siang Bu Dewi. Ya, saya sudah melakukan yang pertama itu tradisi dari kecil itu mendengar aktif, sudah mendengarkan informasi yang disampaikan oleh si Coach Yadi. Lalu saya juga melakukan pertanyaan yang berbuat agar si Coach Yadi menemukan dan menemukan juga solusi dari
potensi akan saya kembangkan ke depannya itu saya mencoba untuk mengembangkan kehadiran penuh biar lebih tenang lagi nanti dalam coachingnya, lebih tenang, lebih fokus lagi sehingga proses diskusi kita lebih. Terima kasih Pak Devin atas diskusi tadi dan waktunya. Semoga kedepannya potensi yang dikembangkan bisa menjadi baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih juga Ya. atas bimbingannya dan proses. Terima kasih. Baiklah, kegiatan hari ini yaitu kegiatan observasi yang dilakukan oleh saya, Dewi Astaria, sebagai observer dan rekan saya, Ibu Dewi Astaria, sebagai coach. Nah, kegiatan kita hari ini, sebelum kita melakukan coaching, kita harus mendiskusikan dulu rubrik penilaian tentang percakapan observasi nanti. Nah, dalam coaching nanti ada memiliki prinsip yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, kemudian kompetensi inti dari coaching sebenarnya yaitu yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, dalam proses percakapan dengan menerapkan alur cerita. Nah, sebelum kita melakukan coaching nanti dengan Ibu Ayu dengan coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ayu. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini dalam prosesnya yang pertama itu adalah mendengarkan dengan penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot tapi dengan rasa dalam proses menggunakan alur cerita ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, bagian potensi spesifik mana yang ingin Ibu pada saat observasi nanti sedang coaching nanti yang ingin Ibu? Untuk kompetensi yang dari spesifik nanti yang saya akan ambil, yang pertama itu adalah kesadaran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Oke, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu indikator pencapaian dari tujuan pengembang yang ingin Ibu kembangkan apa yang Ibu inginkan apa? Untuk indikator pencapaian yang saya ingin kembangkan atau yang ingin saya capai adalah membimbing atau mengarahkan nanti coaching menemukan masalahnya dan menemukan solusinya sehingga dalam teknik coaching ini sangat membantu sekali, terutama dalam teknik peta. Baiklah, ini observasi yang kita lakukan. Nanti Ibu Ayu dengan coachingnya nanti melakukan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Siang. Boleh minta waktu sebentar? Oke, ada yang bisa saya bantu Pak Devin? Ya, hari ini saya agak sedikit mengeluarkan unek-unek saya. Nah, sebelumnya kan saya sekarang jadi wali kelas nih di 10-1. Nah, ada beberapa informasi yang disampaikan oleh siswa, oleh guru-guru, rekan-rekan guru itu permasalahan di mana siswa banyak terlambat. Kira-kira setelah diskusi kita coaching ini, apa yang Bapak Devin harapkan? Saya harapkan depannya itu mudah-mudahan siswa saya sebagai wali kelas ya Bu ya. Saya harapkan untuk siswa saya itu tidak ada yang terlambat lagi dan tidak ada lagi ketinggalan materi pembelajaran karena di pelajaran banyak sih terlambat. Kira-kira bagaimana cara Pak Devin mengatasi masalah? Nah, cara mengatasinya yang pertama saya mengidentifikasi anak tadi. Nah, anak tadi kan banyak yang terlambat tuh. Ada data-data dari BK dan juga dari Novel pagi. Itu sudah saya identifikasi. Ternyata permasalahannya itu banyak Bu. Anak-anak ini mengalami apa namanya ya? Kekurangan ekonomi. Sehingga untuk uang jajan, untuk uang ke sekolah saja harus mencari terlebih dahulu. Nah, sehingga di waktu malam harilah mereka mencari uang.
Nah di malam hari inilah mereka untuk bersenang untuk mencari uang untuk kegiatan sekolahnya, kerjanya, untuk makannya seharian. Kira-kira upaya Pak Devin ini apa yang sudah dilakukan? Nah saya sudah mencoba untuk langsung kunjung ke rumah. Lalu ada beberapa siswa yang memang tidak ada orang tuanya lagi dan ada yang anak yatim dan ada yang anak yatim. Jadi sudah saya tanya dan saya searching juga di lapangan, langsung saya tanya ke siswanya. Akhirnya siswa tadi itu sudah menemukan lah solusinya, katanya Pak, saya nggak bisa Pak ke sekolah pagi karena saya terlambat bangun. Kenapa bisa terlambat bangun? Nah karena ini Pak, karena saya mencari uang dulu di malam hari. Ada beberapa siswa yang salah satunya dia yang jualan nasi goreng. Kalau jualan nasi goreng kan malam loh, jadi butuh waktu untuk jualan itu kurang lebih dari maghrib sampai tengah malam. Tentu waktu tidur sudah sudah terpakai sehingga sering terbangun. Ada juga yang kerja di PMD, ada juga lagi yang bantu orang tuanya. Sekali ya Pak ya, dengan pendekatan yang Bapak lakukan itu sudah menemukan solusi ke masalah tersebut gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira apa yang Bapak lakukan ke depannya ini? Nah saya akan ke depannya tentunya saya kolaborasi dengan orang tua atau wali murid dan juga saya berkolaborasi juga dengan siswa tadi. Saya coba untuk memotivasinya ya, agar siswa tadi itu dapat datang tepat waktu. Dan alhamdulillah itu siswa sudah ada yang menyadari bahwa dia akan mencoba untuk tepat waktu untuk datang dengan cara dia bisa, kalau yang bagi PMD dia akan bekerja cepat lagi sehingga pulang lebih cepat dan waktu tidurnya tidak terganggu. Dan juga yang bekerja sebagai jualan nasi goreng itu bisa lebih on time lagi untuk Iya. Nah setelah diskusi kita yang lakukan ini, komitmen apa kira-kira yang akan Bapak lakukan? Ya, saya berkomitmen yang pertama dengan siswa tadi ya, komitmen bahwa kegiatan ini dapat dalam pembelajaran itu dapat tepat waktu lagi datang, dan saya komitmen juga dengan siswa harus bisa datang tepat waktu dan tidak juga meninggalkan pekerjaannya sebagai dia untuk mencari uangnya. Dan juga berkomitmen juga pada siswa saya akan mencoba untuk menemukan beasiswa-beasiswa untuk dapat disalurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu ini. Sekali ya Pak Devin ya, artinya apa, kita sudah menemukan komitmen ke depannya seperti apa sehingga tidak terjadi hal yang sama lagi. Ya, terima kasih ya Bu ya atas pendengar. Jadi mendengar keluh kesah saya selama ini, mungkin saya pusing juga gimana ya dengan siapa ya untuk bisa diskusi itu, sudah dapat solusinya juga dari Bu tadi ya Bu ya. Gitu. Sama-sama Pak Devin karena sudah mau berbagi sharing masalah sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan pencerahan atas masalah yang Bapak Devin hadapi. Ya, terima kasih banyak buat waktunya Bu ya. Sama-sama Pak Devin. Baiklah, kegiatan kita hari ini pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Dewi tadi dengan Bapak Devin Abi. Nah, untuk ini Ibu Ai, sebelum saya ingin bertanya kepada Ibu Ai, ada pertanyaan, yaitu yang pertama, hal apa sih yang sudah Ibu lakukan dan indikator pencapaian apa pada saat coaching tadi? Kalau untuk yang kompetensi yang sudah saya lakukan saat coaching tadi Bu Dewi, yang pertama saya sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian saya sudah melakukan kehadiran penuh atau present, kemudian saya juga melakukan pertanyaan pembuka dengan yang oke. Baiklah, pertanyaan kedua, kompetensi yang ingin digunakan ke depannya apa? Kalau kompetensi ke depannya yang akan digunakan secara maksimal itu ketiganya, tapi yang lebih spesifiknya lagi saya ingin menggunakan ya bagus, ya betul sekali ya Mbak Ibu. Tadi di sini ada catatan saya, tadi masalahnya yaitu siswa terlambat tadi. Nah, coaching yang Ibu lakukan tadi sesuai dengan kemudian Ibu sudah menerapkan kompetensi sesuai dengan kesadaran yang potensi diinginkan tadi ya Ibu Ai, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan. Ibu Ai sudah melakukan sangat bagus sekali tadi waktu Ibu
yang saya harapkan semoga kedepannya Ibu Ai bisa menerapkan coaching ini. Oke, sekian, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Delia. 3, 2, 1. Tebu C, G. S E G E H C G. Demikianlah hasil dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema supervisi akademik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum